Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma fassalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada pagi hari ini Allah kumpulkan kita dalam majlis yang mulia ini. Mudah-mudahan majlis dan perkumpulan kita diberkahi dan diridhai Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baik, seperti biasa kita lancarkan dahulu doa-doa kita. Allahumma inni abduka ibnu abdika ibnu amatika nasiyati biyadik madin fiyya hukmuk adlun fiyya qada'uk as'aluka bikulli ismin huwa laka sammaita bihi nafsak aw anzaltahu fi kitabik aw 'allamtahu ahadan min khalqik aw ista'sarta bihi fi ilmil ghaibi 'indak anta ja'alal qur'ana rabi'a qalbi wa nura sadri wa jalaa huzni wa dhahaba hammi. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala salihan tardahu wa aslih li fi dhurriyyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Allahumma kfini bihalalika an haramik wa aghnini bifadlika amman siwak. Allahumma inna nas'alukal afiyah fid dunya wal akhirah. Allahumma inna nas'alukal afwa wal afiyah fi dinina wa dunyana wa ahlina wa malina. Allahumma astur auratina wa amin rawatina. Allahumma ihfadna min baini aidina wa min khalfina wa an aymanina wa an syama'ilina wa na'udzu bi'azamatika an nughtala min tahtina. Udah hafal, Bu? Baik, Ibu sekalian, kita akan lanjutkan kajian kita membahas tafsir surat Al-Buruj, ya. Surat Al-Buruj. Ini surat Makkiyah seperti biasa, berbicara juga tentang keimanan, ya, khususnya ujian, ya, saat, ya, mempertahankan keimanan, ya, harus disikapi dengan
tabah dan kuat, bahkan walau harus ya mengorbankan nyawa. Ya, ini tingkat ya, ujian yang boleh dibilang paling berat. Ya, tapi demi menjaga keimanan, maka semua itu dilalui dengan penuh kesabaran. Ya, Al-Buruj sendiri diambil dari kalimat yang terdapat dalam ayat pertama, yaitu was-sama'i dzatil buruj. Baik, seperti biasa kita baca dulu sama-sama ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Was-samaa'i dzatil buruj. Wal yaumil maw'ud. Wa syahidin wa mashhud. Qutila ashabul ukhdud. An-nari dzatil waqud. Idhum 'alaiha qu'ud. Wa hum 'ala ma yaf'aluna bil mu'minina syuhud. Wa ma naqamu minhum illa ayyuminu billahil azizil hamid. Alladzi lahu mulkus samawati wal ardh. Wallahu ala kulli syai'in syahid. Innal ladzina fatanul mu'minina wal mu'minati thumma lam yatubu falahum falahum adzabu jahannam wa lahum adzabul hariq. Innal ladzina amanu wa 'amilus sholihati lahum lahum jannatun tajri min tahtihal anhar. Dzalikal fawzul kabir. Inna batasha rabbika lasyadid. Innahu huwa yubdi'u wa yu'id. Wa huwal ghafurul wadud. Dzul arsyil majid.
fa'alul lima yurid. Hal ataka hadithul junud. Fir'aun wa Thamud. Balil ladzina kafaru fi takdzib. Wallahu min waraihim muhit. Bal huwa Qur'anun Majid. Fi lawhim mahfuz. Baik, was-samaa'i dzatil buruj. Ya, seperti ayat atau surat-surat sebelumnya, surat Al-Buruj juga diawali oleh apa Bu? Qasam. Sumpah. Ya, hurufnya waw. Jadi waw di sini bukan artinya dan, bukan waw ataf, tapi waw al-qasam. Artinya sumpah, demi. Ya. Was-samaa'i dzatil buruj. As-sama artinya langit, dzatil buruj yang memiliki gugusan. Ya, jadi apa namanya, gugusan bintang. Ya, jadi bintang-bintang yang ada di langit itu bukan Allah ciptakan begitu aja semau-maunya, ya, kesana kemari tidak beraturan, tidak. Tapi ada gugusan-gugusannya yang dia tidak berubah, ya sudah tetap di sana, sehingga bisa dijadikan sebagai patokan. Ya, kalau orang zaman dulu bisa menjadikan patokan arah, ya kadang juga bisa menentukan patokan musim, karena misalnya bintang ini munculnya pada hari segini, pada bulan ini, dan seterusnya. Ya, jadi sedikit banyak itu menggambarkan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala ciptakan alam ini dengan segala keteraturan, dengan segala ketersusunan yang rapi, yang detail, yang tidak, ya, kalau orang Depok bilang tidak acak-acakan. Tahu nggak Bu acak-acakan? Ya. Tidak berantakan. Jadi ada susunannya. Kemudian Allah bersumpah lagi apa? Wal yaumil mau'ud. Ya. Demi hari-hari yang atau demi hari yang dijanjikan, ya, yaitu hari kiamat. Ya, banyak sekali dalam ayat Al-Quran Allah menyebutkan tentang, ya, janji akan datangnya hari kiamat. Jadi hari yang dijanjikan adalah hari kiamat. Wa syahidin wa mashhud. Allah juga bersumpah dengan sesuatu yang syahid artinya menyaksikan, mashhud artinya disaksikan, ya. Ya. Nah, ini memang kalau lihat beberapa kitab tafsir banyak sekali penafsirannya. Apa penafsirannya yang menyaksikan? Apa penafsiran yang disaksikan? Di antara penafsiran yang cukup banyak, ya, disampaikan oleh para ulama tafsir, wa syahidu wa mashhud adalah bahwa yang dimaksud syahid adalah hari Jumat. Sedangkan mashhud adalah yaumu Arafah. Ya. Hari Arafah. Ya. Ini terkait dengan tentu saja kemuliaan hari Jumat dan kemuliaan hari Arafah. Ya. Ada juga penafsiran yang lain tentu saja terkait dengan ayat wa syahidu wa mashhud. Ya, ada yang mengartikan malaikat menyaksikan, mashhud manusia disaksikan, gitu ya. Ada yang menafsirkan demikian, ya. Intinya adalah Allah bersumpah dengan sesuatu yang menyaksikan dan yang disaksikan. Baik, pada ayat pertama, kedua, ketiga Allah bersumpah qasam. Sering saya sampaikan
Kalau ada qasam berarti ada apa? Jawabul qasam. Ada jawabannya. Apa jawabannya? Maksudnya apa? Ketika Allah bersumpah, apa yang ingin Allah sampaikan? Ya, rupanya Allah Subhanahu wa taala ingin menyampaikan satu peristiwa yang pernah terjadi pada masa lalu. Sebelum masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kemudian dikenal sebagai Ashabul Ukhdud. Ya. Apa maksud Ashabul Ukhdud? Orang-orang yang menggali parit. Ukhdud itu apa? Galian yang memanjang, ya. Kalau kita ya parit lah ya. Ya. Kata Allah Subhanahu wa taala, qutila. Ya. Apa buatnya qutila? Qatala atau qatala apa? Qatala membunuh. Ya, itu namanya fi'il mabni lil ma'lum. Kalau bahasa Indonesia namanya kata kerja aktif. Kalau kata kerja pasifnya apa? Kalau menulis pasifnya gimana? Ditulis. Nah, bahasa Arab juga ada kayak gitu. Istilahnya ma'lum dan mabni majhul. Ya, tinggal diganti hurufnya atau harakatnya. Kalau doroba, duriba. Kalau kataba, kutiba. Kalau qatala, qutila. Nah, itu namanya mabni majhul, bentuk pasif. Kalau menulis, kalau kutiba ditulis. Kayak ayat tentang puasa, kutiba alaikumus siyam. Ya, meskipun maknanya di situ bukan ditulis, diwajibkan. Nah, qatala itu mabni ma'lum. Mabni majhulnya qutila. Ya. Artinya kalau secara harfiah dibunuh. Ya, tapi yang dimaksud di sini dan beberapa ayat yang senada, makna qutila itu artinya dilaknat, ailu'ina. Qutila artinya dilaknat, terlaknatlah ashabul ukhdud. Mereka para penggali parit. Ya, tentu ada latar belakangnya, ya. Jangan melihat orang di jalanan gali parit kita bilang baca qutila ashabul ukhdud, ya. Ini ada latar belakangnya, dan latar belakangnya ini ya dikisahkan juga oleh Rasulullah dalam hadis riwayat Muslim ya yang terkenal, ya itu juga ada dalam kitab Riyadhus Shalihin ya, bab sabar itu ada hadis yang panjang, itu kisah yang menjadi latar belakang ashabul ukhdud, kenapa mereka sampai dilaknat ya. Ya, jadi dikisahkan ada seorang raja, ya itu dikatakan juga para ulama mengatakan ini raja pada masa setelah Nabi Isa. Ya, dia ini raja yang zalim, yang kafir, yang musyrik, ya bahkan dia mengaku Tuhan. Ya, mengaku Tuhan. Ya, dia punya banyak pejabatnya lah ya. Kalau zaman dulu raja itu tangan kanannya siapa biasanya? Tukang sihir. Persis kayak Fir'aun gitu. Ya, tukang sihir. Ya. Biasanya kalau udah tukang sihir ngasih masukan, mereka langsung terima. Nah, suatu kali tukang sihirnya mengatakan, ya kalau dia ini sudah tua, maka tolong carikan anak muda untuk saya ajarkan sihir, meneruskan kemampuan saya, mewarisi ilmu saya. Ya. Nanti akan jadi orang kepercayaannya, begitu ya. Maka ditunjuklah seorang anak muda, belajarlah mulai dia. Ya, sampai suatu kali ketika dia mau datang, dia tertarik dengan seorang rahib. Ya, kalau rahib itu istilahnya pendeta ya, cuma yang dimaksud adalah ulama. Ya, ulama yang beriman, yang benar. Maka sebelum dia datang ke tukang sihir, dia belajar dulu sama ulama. Lama-lama dia tertarik. Kesimpulannya pokoknya dia beriman aja. Ya. Lama-lama dia beriman, tapi dia masih menyembunyikan sampai akhirnya Allah berikan dia karomah, bisa menyembuhkan penyakit. Ya. Sampai kemudian ada pegawai kerajaan yang sakit, yang buta, lalu berobat ke dia. Ya, maka dia sebut ya dengan nama Allah, dengan menyebut nama Allah segala macam, akhirnya sembuh. Begitu ya. Datanglah dia ke kerajaan.
Rajanya raja, gimana kamu bisa sembuh? Saya berobat kepada si fulan. Ya, saya berobat kepada si fulan. Kenapa dia bisa menyembuh? Ya, karena dia mengobatinya dengan menyebut nama Allah. Maka dia pun beriman. Ya, kamu harus panggil dia. Dipanggillah dia, anak muda tersebut, ya, yang ternyata adalah orang yang sebenarnya dipersiapkan untuk apa? Menjadi penerus dari tukang sihir. Ya, akhirnya dia dipaksa untuk keluar dari keimanannya. Tidak mau. Ya, memang dia sudah kuat dengan keimanannya. Begitu ya. Lalu di para pengawalnya diperintahkan untuk membawa dia ke puncak gunung. Dengan harapan nanti sampai di puncak apa? Dia dilempar hingga mati. Ya. Ternyata ketika sampai di puncak gunung, gunungnya bergetar, yang terlempar malah pengawalnya. Matilah mereka. Anak muda ini datang lagi ke raja tersebut. Ya, dia saking kuatnya keimanannya. Lalu raja ini juga mengutus pengawalnya untuk membawa anak muda ini ke tengah laut. Nanti sampai tengah laut, ceburkan dia. Dibawalah ke tengah laut. Ternyata yang tercebur adalah pengawalnya. Dia balik ke raja. Maka anak muda ini bilang, kamu ingin membunuh saya? Boleh, bisa. Ya. Gimana caranya? Caranya kumpulkan semua masyarakat. Kamu siapkan anak panah. Ya. Nanti ketika kamu mau memanah saya, maka ucapkan dengan keras apa? Bismillahirrabbilghulam. Dengan menyebut nama Allah, Tuhan yang anak ini. Ya, itu kan setidaknya secara tidak langsung mengakui ketuhanan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dipanahlah anak tersebut dan benar, anak itu mati. Pemuda itu mati. Tapi apa yang terjadi? Masyarakat yang melihat peristiwa itu, Allah kasih hidayah. Ya, sehingga mereka semuanya beriman. Ya, jadi satu orang gugur, kemudian yang beriman semakin banyak. Ya, makin panik, makin kalut raja tersebut. Ya, maka dia umumkan kepada masyarakatnya, bagi kalian yang beriman pilihannya dua: meninggalkan keimanan atau akan kami bakar hidup itu. Ya, begitulah ya keimanan ketika sudah kuat, maka mereka tidak sedikit pun goyah atas keimanannya. Maka dipersiapkanlah parit yang panjang, dikobarkan api, maka kembali ditawarkan. Siapa yang mau terus beriman, maka akan dilemparkan ke dalam parit kobaran api tersebut. Ya, akhirnya mereka ya dilemparkan. Ya, sampai ada kisah seorang ibu gendong anaknya, dia ragu-ragu karena sayang sama anaknya, tapi Allah kasih karomah lagi, anak itu berbicara. Ya, isbiri ya ummah fa innaki 'alal haq. Sabarlah wahai ibunda, kamu berada di dalam kebenaran. Maka kemudian kisah tersebut Allah abadikan dalam surat Al-Buruj. Ya. Yang intinya adalah bagaimana orang-orang dahulu menjaga, mempertahankan dan ya merawat keimanan. Ya, makanya kalau kita sekarang menghadapi ujian, kesulitan, ya, jangan sekali-kali kemudian kita mengorbankan keimanan. Walaupun mungkin berat, tidak seberat yang dialami oleh umat terdahulu, diantaranya seperti yang Allah kisahkan dalam surat Al-Buruj. Maka kemudian Allah katakan, kutila ashabul ukhdud, terlaknatlah mereka para penggali parit, ya, yang menyiksa, membakar orang-orang yang beriman. Ya, an-nari zatil waqud, yang parit tersebut mengandung apa? Api zatil waqud. Ya, yang dinyalakan ya. Jadi ada api, ada kayu bakar, mereka nyalakan. Ya, yang di dalamnya mengandung api yang menyala-nyala. Idhum 'alaiha qu'ud. Ya. Dan mereka itu ya namanya sudah manusia ya, berhati iblis, sudah penuh dengan kedengkian, kekejaman. Mereka lakukan
melakukan itu dengan tenang, rileks, santai, tidak ada sedikit pun rasa takut, penyesalan, kasih sayang, tidak ada. Kenapa? Mereka lakukan itu idhum 'alaiha qu'ud. Mereka di sekeliling parit itu qu'ud, duduk aja di atas kursinya. Melihat pemandangan yang memilukan, ya, pemandangan yang sangat menyedihkan. Ya. Kalau kita perhatikan, ya jangankan sesama muslim, kita sama orang kafir pun, ya, walaupun kita tidak setuju akidahnya, kita tidak akan sudi untuk menyiksa, menyakiti, ya, menzolimi, apalagi sampai dibakar seperti. Tapi begitulah kadang, ya, kalau kita perhatikan, ya, bahkan sampai zaman sekarang, ya, ada orang yang tega begitu saja menyiksa, ya, membunuh dan seterusnya, ya, demi untuk melampiaskan kezolimannya, permusuhannya, kekejamannya dan seterusnya. Ya, bahkan ada orang-orang yang kena penyakit seperti itu, ya. Apa namanya itu? Namanya psikopat. Ya. Dia semakin ngelihat orang menderita semakin senang. Wah, itu bahaya tuh kalau ada penyakit kayak gitu. Mengerikan. Ya, ketika orang meregang nyawa dia puas. Ya, naudzubillah. Itu ada seperti itu. Ya, jadi mereka juga bisa dikatakan psikopat, ya, tapi karena kekufurannya. Baik, wahum ala ma yaf'aluna bil mu'minina syuhud, ya, dan mereka, ya, atas apa yang mereka lakukan kepada orang beriman, ya, kepada orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi apa yang mereka perbuat dengan menyiksa mereka, dengan melemparkan mereka ke dalam api, ya, itu syuhud, ya, itu akan menyaksikan, ya, menyaksikan apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada mereka, ya. Artinya hudurul ruya dikatakan ruya annallaha anja al-mu'minina al-mulkin fin nari bi qabdi arwahim qabla wuqu'in fiha wa kharajatin nar ila min thamma fa'arakatkum, ya. Artinya adalah bahwa mereka menyaksikan, melihat apa yang mereka lakukan, ya, terhadap orang-orang mukmin. Cuma di sini dikatakan dalam tafsirannya bahwa Allah Subhanahu wa taala, ya, menyelamatkan orang-orang mukmin yang dilempar ke dalam api itu dengan mencabut roh mereka terlebih dahulu sebelum masuk ke dalam api. Ya, jadi mereka dibuat mati dahulu sehingga mereka tidak merasa tersiksa. Ya, tersiksa. Ya, bahkan ada juga riwayat bahwa api tersebut, ya, menjalar-jalar dan membakar mereka. Ya, membakar mereka yang telah menyiksa orang-orang yang beriman. Ya, jadi ya, mereka duduk di kursi menyaksikan semua apa yang mereka lakukannya sebagai gambaran kekejaman dan sadisnya mereka dalam menyiksa orang beriman. Nah, kemudian apa yang membuat mereka seperti itu? Wa ma naqamu minhum illa ayyuminu billahil azizil hamid. Ya, dan mereka tidaklah menyiksa, ya, orang-orang yang beriman illa ayyuminu billahil azizil hamid, kecuali karena mereka yang disiksa itu beriman kepada Allah Al-Aziz, ya, yang maha perkasa, Al-Hamid, yang maha terpuji, yang maha terpuji. Jadi itu substansinya, ya, itu substansinya. Banyak orang-orang yang memusuhi orang-orang beriman, intinya adalah mereka nggak mau orang-orang beriman itu berada dalam keimanannya. Maunya apa? Maunya jadi ahli maksiat seperti mereka, maunya ikut dengan keyakinan mereka, atau pegang ajaran kekufuran, maunya itu. Ya, meskipun biasanya kalau zaman sekarang perkara substansinya, aslinya itu tidak ditampakkan. Yang ditampakkan apa? Berbagai macam alasan-alasan, ya, untuk dapat diterima orang lain. Ya, alasannya apa? Alasannya
radikal, alasannya teroris, alasannya menjadi ancaman, alasannya menghambat kemajuan dan seterusnya. Tapi intinya adalah ada pihak-pihak tertentu, ada orang-orang tertentu yang akan berat dan tidak menerima kalau orang-orang beriman kepada Allah. Kalau melihat orang-orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ma naqamu minhum illa ayyuminu billahil azizil hamid. Ya, maka kalau kita lihat sekarang ya perkembangan dunia ya, kita lihat ya, umat yang mendapatkan permusuhan dari berbagai pihak, ya umat Islam ya, di berbagai belahan dunia ya bukan cuma di Palestina aja ya, di beberapa negara Afrika menghadapi permusuhan. Di India sampai sekarang masih sangat berat ya, kaum muslimin di sana itu masih sangat berat dalam di beberapa daerah ya, terutama karena penguasanya pun juga ya berasal dari kelompok atau partai yang punya sentimen yang sangat besar terhadap Islam, kaum muslimin, begitu ya. Kita tahu di Burma juga, di Myanmar seperti itu ya, mereka dikejar-kejar, kemudian di Cina juga di sebagiannya seperti itu, begitu ya. Jadi wa ma naqamu minhum illa ayyuminu billahil azizil hamid alladzi lahu mulkus samawati wal ard wallahu ala kulli syai'in syahid. Ya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang kemuliaan Allah ya. Alladzi lahu mulkus samawati wal ard. Ya, Allah Subhanahu wa taala yang mempunyai kerajaan langit dan bumi. Wallahu ala kulli syai'in syahid. Dan Allah Subhanahu wa taala atas segala sesuatu menyaksikan. Ai ma'an kamal kufar ala mu'minina illa imanahum. Ya. Maksudnya adalah Allah ingin menyaksikan bahwa orang-orang kafir ya mengingkari orang-orang mukmin itu tidak ada alasan lain kecuali karena mereka beriman. Kalau alasan-alasan lain itu cuma kadang ya alibi atau apa. Yang mereka tidak inginkan adalah orang-orang mukmin ya menjadi orang yang beriman, tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Innal ladzina fatanul mu'minina wal mu'minat. Ya, sesungguhnya mereka yang fatan itu asalnya memfitnah. Tapi makna fatan di sini ya, fitnah di sini itu bukan fitnah seperti yang kita pahami. Yang dimaksud fitnah di sini adalah menyiksa orang beriman. Ya, menyakiti orang yang beriman. Menyakiti mereka, dimusuhi, disiksa, ya. Innal ladzina fatanul mu'minina wal mu'minat. Ya, kalau dalam konteks ashabul ukhdud bil ihram dengan membakar orang beriman. Tsumma lam yatubu, kemudian mereka tidak bertaubat. Ya, ini menunjukkan apa? Kalau mereka bertaubat, kalau mereka kembali kepada Allah, walau mereka melakukan kemunkaran yang luar biasa, pasti Allah terima. Tapi kalau mereka tidak bertaubat, falahum adzabu jahannam. Mereka akan mendapatkan azab neraka jahanam. Walahum adzabul hariq. Dan mereka akan mendapatkan azab, bentuknya apa? Dibakar juga. Mereka akan dibakar sebagaimana mereka membakar orang-orang mukmin di dunia. Ya, ini yang disebut kalau kaidahnya apa? Para ulama mengatakan al jaza'u min jinsil amal. Ya, balasan itu akan diserupakan dengan amal yang dia lakukan. Ya. Bahkan ada dia mengatakan, ya ini mungkin mirip-mirip dengan konsep apa? Karma, hukum karma. Ya, meskipun dalam Islam tidak spesifik itu disebutkan, tapi juga ada isyarat seperti itu bahwa seseorang akan dibalas sesuai setimpal dengan perbuatannya. Ya, tentu kalau dia tidak bertaubat dan semacamnya. Ya, ada juga riwayat bahwa mereka orang-orang para penggali parit ini juga akan dibakar oleh api di dunia dengan berbagai macam peristiwa, di antaranya tadi api itu menjalar dan membakar mereka yang
menyaksikan. Baik, kemudian Allah katakan innalladzina amanu wa amilus solihati lahum. Adapun orang yang beriman, beramal soleh, walaupun tadi disiksa segala macam, tapi Allah jadikan lahum jannatin tajri min tahtihal anhar. Ya, mereka mendapatkan surga ya yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Dzalikal fauzul kabir. Inilah yang kemudian kita harus kuatkan ya, pemahaman ya. Apa yang dimaksud dengan keberuntungan, kesuksesan, keberhasilan ya. Maka keberhasilan yang hakiki, kesuksesan yang hakiki kapan? Ketika seseorang dimasukkan ke dalam surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau masih di dunia ya, ada yang sukses, ada yang berhasil, itu masih relatif. Masih belum menentukan yang sesungguhnya. Belum ya, bahkan tidak jarang kesuksesan, keberhasilan membuat orang tergelincir. Ya, maka yang paling penting bagi kita adalah sukses yang sesungguhnya. Berhasil yang sesungguhnya kapan? Kalau masuk surga. Sebab di sana akan kita dapatkan kebahagiaan, ketenangan, keselamatan hakiki. Kalau di dunia, ya sering saya katakan, dunia itu cuma 3, ya, sedikit, apalagi sebentar, dan tidak hakiki. Dunia, ya sedikit saja. Kalaupun kita dapatkan sekian banyak sesuatu yang melimpah di dunia, hakikatnya sedikit. Ya, dibanding tentu saja kenikmatan akhirat. Ya, sebentar, dunia itu sebentar. Ya, sesenang-senangnya orang ya sebentar saja. Ya, sebentar saja. Ya, bahkan di dunia pun sudah banyak perkara-perkara yang dulu kita senang, yang dulu kita terasa enak, sekarang sudah nggak enak atau biasa saja. Dulu waktu masih kecil kita makan ayam goreng, nikmat benar. Kalau sekarang sudah ada yang menjaga-jaga, udah makan ayam goreng. Ya. Udah beda rasanya. Dunia seperti itu. Ya. Apalagi kalau sudah ada kena gangguan ini, gangguan itu, ya, yang pengen kita makan nggak bisa kita makan. Dunia seperti itu, ya. Dan dia juga fata morgana, ya, dia tidak hakiki. Kelihatannya senang, mewah, nyaman, padahal seringkali mengandung berbagai macam keburukan. Ya, maka kalau ingin mendapatkan kesenangan hakiki, ya di akhirat, di akhirat. Dan itu hanya diberikan kepada mereka yang beriman dan beramal soleh. Kemudian Allah katakan inna batsya rabbika lasyadid. Ya, maka Allah ingatkan lagi inna batsya rabbika. Sesungguhnya azab Tuhanmu, batsya, batsya itu pukulan, tapi di sini maksudnya azab Tuhanmu bil kufar kepada orang kafir lasyadid. Ya, sangat keras. Ya. Innahu huwa yubdi wa yu'id. Ya, ini semua ingin menjelaskan tentang apa? Sifat-sifat Allah. Ya, Allah Subhanahu wa taala yang Maha Sayang, yang Maha Kasih, tapi kalau sudah menurunkan azab kepada orang kafir, tidak ada ampun. Syadid, ya, tidak ada sedikit pun kemurahan buat mereka. Innahu huwa yubdi wa yu'id. Ya, dia Allah Subhanahu wa taala yang yubdi artinya memulai, ya, wa yu'id dan juga mengembalikan. Ya, Allah yang mulai menciptakan manusia, nanti juga Allah yang mengembalikan, menghidupkan lagi. Ya, fala yu'jizuhu ma yurid. Maka tidak ada yang menghalangi apa yang Allah kehendaki. Ya, tidak ada satupun pihak apalagi makhluk yang dapat menghalangi apa yang Allah kehendaki. Wa huwal ghafurul wadud. Ya, tapi sedemikian berkuasanya Allah. Allah Subhanahu wa taala Ghafur. Apa ghafurnya, Bu? Ghafur, Ghaffar itu sama. Ya, Maha pengampun. Ya. Maha pengampun bagi siapa? Bagi al-muznibin al-mu'minin. Bagi orang-orang yang berdosa, yang beriman. Orang beriman kadang ada yang suka berdosa, dia minta ampun, pasti Allah ampun. Ya. Al-Wadud bukan hanya itu. Bukan Allah hanya Maha pengampun, Allah Maha sayang, Maha pengasih. Makanya orang yang bertaubat bukan hanya diterima taubatnya, tapi bahkan dicintai. Itu kan gak gampang. Ya, orang minta maaf sama kita,
udah bikin kita kesel banget. Ya. Ngasih maaf aja nggak gampang kan? Kadang-kadang ngasih maaf pun masih manyun-manyun juga kita. Ya. Maka terkenal ungkapan, iya saya maafkan, tapi tidak saya lupakan. Gitu. Kalau kita kan gitu biasanya. Iya saya maafin, tapi masih nyimpen di hati. Kalau Allah tidak, Allah terima taubat hambanya. Bukan hanya terima, Allah cinta sama. Allah bahkan senang sama hambanya kalau bertaubat. Ya, sampai ada kisah yang terkenal tuh, ya, kisah menggambarkan senangnya Allah ketika hambanya bertaubat. Apa kisahnya? Seorang berjalan di padang pasir naik onta, penuh makanan. Dia istirahat tidur sebentar. Pas bangun ontanya hilang. Padahal di situ semua bahan makanannya. Ya, ini padang pasir, bukannya di Depok ya. Kalau di Depok onta hilang, duit hilang, dompet hilang, bisa ke masjid lah. Paling enggak kita bantuan kayak apa kayak gitu ya. Ya, kalau di padang pasir udah nggak ada apa-apa, punya duit pun nggak berguna. Cari sana sini nggak ketemu, ya udah pasrah, tinggal nunggu nasib. Itu begitu di padang pasir kalau nyasar. Jangankan dulu, sekarang masih begitu. Kalau baca berita-berita di Arab itu ada saja. Oh, kalau sekarang bawa mobil padang pasir, itu nggak bisa keluar, nyasar ke sana kemari malah makin jauh. Panas, itu 2-3 hari meninggal. Sering itu di sana, ya di Saudi misalnya, itu sering ada berita sekeluarga meninggal karena dia jalan-jalan di padang pasir nggak bisa balik. Ya, padang pasir itu begitu, enggak, udah dia itu kayak lautan. Kayak lautan, bahkan kata beberapa kalangan itu gunung itu bisa pindah padang pasir. Kemarin di sana, besok di sana, karena dia debu-debu gitu, pindah ke sana ketiup angin. Ya, saking padang pasir itu begitu. Nah orang ini sudah, ya udah nggak ketemu onta, tinggal nunggu mati aja. Lalu dia tidur, pas dia bangun onta itu nongol lagi. Nongol lagi, dia naiki onta tersebut. Saking gembiranya dia bilang apa? Allahumma anta abdi wa ana rabbuk. Ya Allah, engkau hambaku, aku Tuhanmu. Ya. Rupanya pengen ngomongnya kebalik. Saking gembiranya dia pengen ngomong, ya Allah, aku Tuhanmu, engkau Tuhanku. Ya Allah, aku hambamu, engkau Tuhanku. Kebalik dia ngomong. Saking gembiranya. Ya. Kata Rasulullah, Allah lebih gembira dari orang itu ketika mendapati hambanya yang bertaubat. Maka kita kenali, ya, kita yakini Allah Al-Ghafur, Maha Pengampun. Dzul Arsyil Majid, Allah Subhanahu wa taala pemilik pencipta Arsy yang sangat agung, ya, yang sangat besar. Arsy itu, ya, besarnya enggak kira-kira. Ya, jadi ada kursi, ada arsy. Ya, jadi digambarkan itu oleh Rasulullah. Bumi alam ini dibanding kursinya Allah Subhanahu wa taala, ya, kursi ini jangan kita bayangkan kemudian nanti Allah duduk di situ segala macam seperti itu. Tidak. Tapi ini menunjukkan besarnya penciptaan Allah. Ya, alam ini, ya, kalau dibanding kursi Allah itu seperti sebuah cincin yang dilemparkan kepada emas. Besarnya tidak. Dan kursi itu dibanding arsy Allah juga sama seperti cincin yang dilempar di padang emas. Ya. Itu semua besarnya makhluk Allah tentu saja menunjukkan betapa kuasanya Allah Subhanahu wa taala, betapa agungnya Allah Subhanahu wa taala. Baik, fa'alul lima yurid. Fa'alul lima yurid. Ya. Fa'al ini fi'il mubalaghah atau isim mubalaghah menunjukkan sesuatu yang sangat-sangat, ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala berbuat apa yang Dia kehendaki. Ya. Jadi tidak ada sedikit pun yang menghalangi Allah kalau Allah ingin berbuat sesuatu, tidak ada. Walau diusahakan berbagai usaha, upaya dan seterusnya. Maka keyakinan kita kalau Allah sudah berbuat, ya sudah. Ya, walaupun kadang kita tidak suka atau tidak sesuai kehendak kita, kalau Allah sudah berbuat sudah. Maka itu keyakinan kita. Makanya
kita itu diajarkan untuk punya adab yang baik kalau kita mengalami sesuatu yang tidak kita inginkan. Ya, kalau kita misalnya janji sama teman, besoknya nggak jadi, karena sakit, karena hujan, karena apa? Kita bilangnya apa, Bu? Kalau gagal kita melakukan sesuatu yang kita inginkan, apa bilangnya? Qadarullah masya'a fa'al. Sekarang udah biasakan tuh, ya, ucapan-ucapan kayak gitu biar lebih cocok dengan keimanan. Ya, jangan kita bilang sial ada hari ini dah. Ya, kata-kata gitu udah kita singkirkan. Bukan masalah sial, tapi memang qadarullah masya'a fa'al. Sudah Allah sudah menjadi kehendak Allah. Apa yang Dia kehendaki Dia perbuat. Ya, qadarullah masya'a fa'al. Ya, fa'alul lima yurid, Allah berkehendak. Ya. Hal ataka haditsul junud? Ya. Hal ataka sudahkah datang kepadamu ya Rasul, ya Muhammad, haditsul junud? Hadis atau berita atau cerita tentang al-junud. Junud itu artinya jundi. Pasukan, tentara, ya. Namun yang dimaksud di sini adalah kaum-kaum yang menentang Allah Subhanahu wa taala dengan kekuasaannya, dengan kekuatannya. Maka dijelaskan di ayat berikutnya, siapa hadithul junud ini? Fir'aun wa Tsamud. Ya, Fir'aun wa Tsamud. Ya. Yaitu mereka adalah Fir'aun dan bangsa Tsamud. Ya, jadi Fir'aun kita tahu dengan tentaranya, dengan kekuasaannya. Bangsa Tsamud juga begitu. Allah berikan mereka kekuatan. Ya, mereka kekuatan, dapat membangun bangunan yang kokoh, yang kuat, ya. Tapi balil ladina kafaru fi takdzib. Ya, maksudnya kita diingatkan tentang kisah Fir'aun, ya, dan bangsa Tsamud, bagaimana mereka, ya, uhliku bikufrihim. Di sini disebutkan dalam sejarah lain, mereka itu dibinasakan karena kekufuran mereka. Padahal mereka kuat, padahal mereka hebat, mereka gagah. Ya, maka ini menjadi peringatan, ya, kepada siapapun yang mengingkari Allah dan Rasulnya, hendaknya mereka segera mengambil pelajaran dari apa yang terjadi pada Fir'aun dan bangsa Tsamud. Balil ladzina kafaru fi takdzib. Ya, tapi ya begitulah orang-orang kafir, ya, tidak mau mengambil pelajaran tersebut, sementara mereka terus mendustakan. Ya, pada masa Rasulullah, orang-orang kafir tetap saja dengan kekufurannya. Padahal sudah diingatkan, sudah sebelum kalian sudah ada Fir'aun, bangsa Tsamud, ya, dan kemudian mereka mendapatkan siksaan, ya, dan hukuman dari Allah Subhanahu wa taala. Wallahu min waraihim muhit, ya, dan Allah Subhanahu wa taala muhitun, ya, mengelilingi mereka, mengepung mereka. Artinya kita ini tak bisa sedikit pun keluar dari kekuasaan Allah. Wallahu muhit, ya, nggak bisa. Kalaulah misalnya ada orang bisa keluar dari kekuasaan Allah, mungkin saja dia mengatakan, wah, saya nggak mau beriman. Ya, saya bisa menghindar dari Allah. Tidak bisa. Ya, semuanya berada di bawah kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Bal huwa Qur'anun Majid. Ya, bahkan Al-Qur'an ini, kata Allah, ya, kepada Rasulullah, agar disampaikan kepada umat, yang khususnya kepada orang-orang yang tidak mau beriman, bahwa Al-Qur'an ini adalah sesuatu yang agung, ya, sesuatu yang mulia, fi lauhin mahfuz, yang tersimpan dan terjaga di lauhin mahfuz. Ya, tempat menyimpan Al-Qur'an itu berada di lauhin mahfuz. Lauh, ya, tempat yang yang dahulu, ya, kalau menulis sesuatu disebut lauh mahfuz, ya, tapi ini memang istilah atas sesuatu yang memang Allah jadikan untuk menyimpan, ya. Di sini dikatakan fauqas sama'is sabi'ah, terletak di langit yang ketujuh dan terpelihara, tidak ada yang dapat merubahnya, mencurinya, mengganggunya. Itulah Al-Qur'an yang yang memiliki keagungan yang sangat besar. Baik, Ibu sekalian, demikian, ya, tafsir dari surat Al-Buruj, ya, yang tentu saja sekali lagi ini merupakan pelajaran yang berharga
bagaimana atau contoh teladan yang sangat nyata bagaimana orang-orang mempertahankan keimanannya, mempertahankan Islamnya walaupun mereka menghadapi ujian yang sangat berat. Baik, Ibu sekalian, sampai di sini pelajaran kita. Mudah-mudahan bermanfaat. Jika ada yang mau ditanyakan, silakan. Ada yang bertanya? Silakan. Kalau bertanya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Terima kasih sebelumnya, terima kasih kepada Ustaz yang telah menyampaikan begitu bagusnya tentang sholat al-buruj. Dan tadi disampaikan bahwa Allah itu Maha Pengampun. Nah, kaitannya dengan surat Al-Mutaffifin di ayat 7, bahwa setiap orang yang melakukan kedurhakaan, melakukan maksiat, tercatat tersimpan di dalam sijil. Nah, apakah catatan-catatan ini bisa terhapus dengan Allah yang Maha Pengampun, dengan tawaran orang yang sudah taubat diampunkan Allah? Apakah catatan-catatan ini terhapus atau tidak? Demikian Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Ya, pertanyaan yang cukup bagus ya. Bahwa kalau dikatakan bahwa amal kita akan tercatat dan tersimpan dan nanti akan dilaporkan, betul ya. Kalau misalnya seseorang bertaubat dengan kesungguhannya, dengan taubatan nasuha, maka catatan-catatan tersebut akan terhapus, akan terhapus. Dan itulah yang kemudian memang memberikan rasa roja, rasa harap bagi orang yang beriman, bagi orang yang beriman, ya, agar kita jangan lemah, jangan putus asa untuk segera minta ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, makanya banyak ibadah-ibadah yang kemudian digambarkan orang itu suci, bersih, ya. Kalau haji, yaitu man hajja walam yarfud walam yafsuq raja'a kayaumi waladatu. Siapa yang pergi haji tidak berbuat rafat, tidak berbuat kefasikan, maka dia pulang ya, bagaikan saat bayi yang dilahirkan ibu. Jadi bersih. Memang betul, itu akan terhapus kalau seandainya seseorang bertaubat kepada Allah dari dosa-dosa yang telah dia lakukan. Ya, itulah kemurahan Allah dan Maha Pengampunnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, cuma yang terus harus kita waspadai, ya, kita biarkan perbuatan dosa berlarut-larut tanpa sempat kita bertaubat, tanpa sempat kita minta ampun. Dan juga tentu saja sudah kita jelaskan, taubat yang diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diiringi oleh penyesalan dan juga meninggalkan perbuatan tersebut, dan juga dia bertekad untuk tidak melakukannya kembali. Ditambah lagi kalau terkait dengan hak orang lain, maka dia harus minta maaf, atau ya kalau ada harta yang diambil maka dia harus dikembalikan. Wallahu a'lam bishawab. Baik, ada pertanyaan di sini yang masuk lewat tulisan, ya, bolehkah kita sholat witir 2 kali habis sholat isya dan setelah tahajud? Rasulullah mengatakan la witrani fi lailah. Tidak boleh ada 2 witir dalam satu malam. Ya, cuma saja memang ada riwayat, meskipun ini tidak dikuatkan, ya, ada riwayat kalau seseorang sholat witir ya, sebelum tidur, lalu dia malamnya sholat tahajud, dia mau witir lagi, ada yang mengatakan dibatalkan dulu witirnya dengan sholat 1 rakaat. Tapi ini pendapat yang lemah, ya. Pendapat seseorang kalau sudah sekali witir maka dia cukup, tidak perlu diulangi lagi witirnya dalam 1 malam. Walaupun setelah itu dia mau sholat tahajud, nggak masalah. Jadi orang sholat witir sebelum tidur, lalu ketika bangun masih ada waktu untuk sholat sebelum subuh, silakan sholat saja tanpa sholat witir lagi.
Itu tidak dilarang, boleh. Ya, kalaupun ada hadis, ya ij'alu akhir sholatikum witra, jadikan akhir sholat kalian sholat witir, itu anjuran umum saja. Ya, kalau ternyata kondisi seperti itu nggak apa. Ya, jadi bukan menghalangi seseorang untuk sholat tahajud kalau dia sudah witir sebelum. Wallahu a'lam. Baik, ada Ustaz. Waalaikumsalam. Adakah tanda atau ciri bahwa taubat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala? Assalamualaikum. Baik, tanda atau ciri taubat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala yang paling gampang ya tinggal memenuhi syarat diterimanya taubat. Ya, samalah kalau kita beribadah. Tanda bahwa ibadah kita diterima gimana? Ya penuhi aja syarat-syarat diterimanya ibadah. Begitu ya. Taubat juga begitu. Taubat ya tadi sudah kita sebutkan syarat-syaratnya. Kalau orang udah menyesal, ya tentu dia minta ampun kepada Allah. Dia udah menyesal, dia tinggalkan perbuatannya dan dia bertekad untuk tidak melakukan lagi, ya sudah. Dia husnuzon kepada Allah kalau taubatnya diterima. Dan tentu saja berikutnya sikap dan perilakunya dia usahakan lebih baik, ya diganti, ya, keburukan-keburukan yang sebelumnya banyak dilakukan diganti dengan kebaikan-kebaikan. Wa'ad bisayyi'atal hasanata tamhuha, ya, dan ganti segala keburukan yang dia lakukan dengan kebaikan yang akan dapat menghapus dosa-dosa tersebut. Ya intinya sih orang kalau bertobat, ya indikasi yang mungkin tampak adalah dia menjadi lebih baik. Ya, yang tadinya kalau sudah waktu sholat dia semaunya, dia nggak peduli, sekarang mulai dia perhatikan begitu ya. Yang tadinya bulan Ramadan dia semaunya puasa atau nggak puasa, sekarang tidak ada uzur, nggak ada alasan nggak berpuasa. Tadinya bisa buka aurat, dia pakai. Itu ada perubahan lebih baik. Tapi intinya tadi dia penuhi syarat-syarat taubat, maka husnuzon itu semua akan diterima Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Baik, silakan. Speakernya. Assalamualaikum Ustaz, berkaitan dengan taubat. Apakah kalau kita bertaubat kepada Allah harus sholat taubat atau hanya misalnya istighfar aja sudah cukup? Terima kasih. Ya, ada memang hadis tentang sholat taubat, ya, dan itu para ulama menghukuminya sunnah. Ya, jika kalian melakukan suatu dosa maka sholat 2 rakaat untuk meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu hukumnya sunnah. Yang paling utama tadi yang kita katakan sebagai syarat-syarat taubat. Kalau kita sholat 2 rakaat untuk mempertegas taubat kita, bagus, tidak apa-apa. Tapi bukan syarat, bukan satu keharusan kalau kita nggak sholat lalu taubat kita akan diterima, tidak. Ya, itu sunnah saja, itu anjuran agar ya mempertegas dan memperkuat keinginan dan semangat kita untuk bertaubat kepada Allah. Katakanlah suatu hari seorang melakukan dosa yang cukup besar, lalu dia sadar, dia ingat, maka dia berwudu, dia sholat dan dia mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala kekhilafan yang terjadi. Ya. Nah, kalaupun tidak, yang penting tadi dia sesali, dia berjanji bertekad tidak mengulangi, maka itu pun sudah terpenuhi syarat taubat tersebut. Jadi memang hukumnya sunnah, sholat sunnah, taubat. Wallahu a'lam. Silakan. Pakai speaker aja, pakai dengaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Pak Ustaz, saya mau tanya kalau sholat taubat dan sholat hajat, apakah boleh dilakukan siang hari atau harus malam? Ya. Sholat taubat, sholat hajat, sholat istikharah, sholat apa lagi yang dianggap sunnah, itu sholat-sholat yang tidak ada waktunya. Tidak ada waktu khusus. Ya. Kalau yang ada waktu khusus itu apa? Kayak sholat witir, sholat duha, ya, sholat tahajud.
Itu ada waktu khusus. Ya, sholat witir tahajud itu antara selesai sholat isya sampai subuh misalnya. Sholat duha waktu sekarang. Ya, tidak bisa sholat duha sore hari malam hari. Ya. Tapi ada sholat-sholat yang tidak dikaitkan dengan waktu, ada yang dikaitkan dengan sebab. Ya, ya sebab sholat taubat bisa juga dikategorikan sholat karena sebab atau hajat atau istikharah. Ada sebabnya apa? Sesuatu yang kita hajatkan, sesuatu yang kita istikharahkan. Itu bisa malam hari, bisa siang hari, tidak masalah. Ya, tidak masalah kita melakukan itu apakah malam atau siang. Ya, jadi tidak harus dia sholat malam. Wallahu a'lam, mungkin sholat malam lebih baik karena akan menjadi sholat malam. Ya, kalau di malam hari akan menjadi qiyamul lail, bisa jadi itu menjadi nilai tambah kalau kita lakukan di malam hari. Tapi dilakukan di siang hari boleh karena itu memang sholat yang tidak terkait dengan waktu. Ya, tapi lebih karena sebab-sebab tertentu sesuai kebutuhan dan tuntutan kita. Jadi boleh sholat hajat, sholat istikharah dilakukan di siang hari. Sholat taubat juga boleh. Ya, wallahu a'lam. Baik, lagi silakan. Oh, di depan dulu. Ya, silakan. Di belakang. Dibawa ke belakang. Assalamualaikum Ustaz, mau bertanya terkait dengan sholat taubat dan sholat sunnah mutlak ya Ustaz. Sholat apa? Sholat sunnah mutlak. Mutlak. Oke. Nah, untuk sholat taubat, adakah urutan yang telah diajarkan oleh Rasul atau bagaimana? Kemudian kalau untuk sholat mutlak itu kan sholat sunnah 2 rakaat. Iya. Itu boleh dilakukan kapanpun kan? Ya. Untuk niat, tidak harus diucapkan atau bagaimana? Makasih Ustaz, itu aja. Baik, terkait dengan masalah urutan atau pelaksanaan sholat taubat itu tinggal niat saja. Sudah nggak ada sesuatu yang khusus, yang istimewa, yang terlebih nggak ada. Ya sholat taubat, sholat istikharah itu lebih kepada niat saja, niat istikharah. Dan tentu saja kalau istikharah ada sesuatu yang ingin kita maksudkan dalam hati kita sampaikan atau kita sampaikan dalam doa-doa kita. Ya, sholat taubat juga begitu, sudah kita bertaubat kepada Allah, kita niat. Ya. Kita nyatakan dalam hati kita sholat taubat, ya, sholat taubat, udah cukup, itu minimal. Ya, apa namanya, kita nyatakan dalam hati. Kalau kita ucapkan dalam lisan nggak apa-apa juga, sebelum sholat kita ucapkan dalam lisan kita. Ya. Selebihnya sama dengan sholat-sholat yang umum dilakukan, ya, pelaksanaan dan prakteknya dari takbiratul ihram sampai tasyahud sampai salam. Ya, sholat sunnah mutlak juga begitu sama. Ya, cuma dia udah sholat aja, nggak ada tujuan tertentu yang dia maksudkan. Ini sholat apa? Sholat aja 2 rakaat. Sekedar memang dia pengen sholat. Ya, ini memang di kita yang agak kurang di sini. Ya, ya. Kalau kita kadang-kadang kebanyakan atau sholat bawaannya males. Ya, kalau orang-orang salafus saleh Rasulullah itu senangnya sholat. Ya, dikit-dikit sholat. Kalau kita sholatnya dikit-dikit. Ya. Rasulullah itu kalau ada masalah besar sholat. Kalau kita ada masalah besar, ya, shopping biasanya, ya, kuliner segala macam. Rasulullah sholat, ya, makanya dikatakan wajuhilat qurratu aini fi sholat. Aku dibuat senang dengan sholat. Makanya ada larangan apa? Ada larangan waktu sholat. Ya, ini memang kalau sholat sunnah mutlak boleh kapan saja, tapi kecuali di 5 waktu yang dilarang. Ya, setelah subuh, setelah matahari terbit, sesaat setelah matahari terbit, ya, sampai sepenggalan. Kapan lagi? Saat matahari persis di atas sebelum tergelincir, kemudian setelah asar dan ketika matahari terbenam. Itu 5 waktu yang kita dilarang sholat sunnah mutlak. Tapi sering saya katakan bab ini bagi kita nggak terlalu penting. Kenapa nggak terlalu penting? Ya, kita yang nggak pernah, ini jarang orang tonton sholat 3 aja 2 rakaat. Pernah nggak, Bu? Sholat 2 rakaat, sholat sunnah mutlak. Kalau pernah, hebat, bagus. Ya, ya, ini karena para sahabat tuh saking seringnya sholat sehingga dibatasi. Kalau 5 waktu ini jangan. 5 waktu jangan sholat.
begitu ya. Saking karena mereka itu senang sholat, ya. Sehingga dibatasi karena ini waktu-waktu yang terlarang. Adapun niatnya udah cukup, saya sholat udah cukup, nggak perlu dipertegas sholat apa. Saya sholat karena Allah sudah cukup, ya. Itu sudah cukup dikatakan sebagai sholat sunnah mutlak. Itu sama seperti peringatan salafus soleh agar kita jangan sampai khatam Al-Quran kurang dari 3 hari. Ada juga riwayatnya wallahu a'lam, dianjurkan jangan sampai khatam Quran kurang dari 3 hari. Buat kita penting gak itu peringatan? Enggak terlalu penting. Kadang-kadang 3 bulan aja nggak khatam, ya, apalagi 3 hari. Peringatan itu penting buat siapa? Buat mereka yang semangat baca Al-Quran sehingga sehari udah khatam, 2 hari udah khatam. Ini bagi masyarakat umum ya. Sebab kalau kalangan khusus, Imam Syafi'i mengatakan sehari bisa 2 kali khatam. Itu dengan kemampuan beliau ya bisa benar. Kalau masyarakat umum sehari bisa khatam, ngebutnya banyak yang kelewat biasanya. Ya, makanya dikhawatirkan bacanya jadi kurang bagus. Makanya diingatkan, ya idealnya sih sebulan sekali khatam. Ya, itu pas sedang sehingga 1 hari 1 juz atau 1 juz lewat gitu ya, itu cukup. Begitu. Wallahu a'lam. Baik, sudah. Baik, ibu sekalian, kita cukupkan kajian kita di sini. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari bermanfaat. Kita tutup dengan Al Quran. Allahumma arhamna bil Quran waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Astaghfirullahaladzim hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana wa ilahana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma inna nas'aluka al-'afwa wal 'afiyah fi dinina wa dunyana wa ahlina wa malina. Allahumma astur awratina wa amin rawatina. Allahumma ihfazna min bayni aydina wa min khalfina wa an aymanina wa an shama'ilina wa min fawqina wa na'udzu bi'azamatika min min tahtina. Allahumma qina bi halalika an haramika wa qina bi fadlika amman siwak. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana ighfir lana wa li walidina warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.